Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Bersama Pendeta Lubis kita akan membahas kembali sesuatu yang penting, khususnya bagi kita orang-orang yang sudah terbiasa menyembah memuji Tuhan dengan semangat, dengan gairah. Yang istilah dikatakan banyak orang adalah karismatik, ya. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share, dan beri komen. Tapi bagaimana pendapat pendeta ini? Coba kita saksikan, lihat. Sekarang banyak yang dipengaruhi oleh Korea, namanya praise and worship. Jadi dia kebaktian. Penyanyi 45 menit. Tapi lagu-lagu itu nadanya sama artinya tidak cocok dengan Alkitab. Tapi sudah bosan, lebih enak yang kini-kini. Yang kau memang suka dansa sih. Apa itu? Dengan aku berdoa, aku menggoyang tangan Tuhan. Saya kritik di Taiwan. Jadi Tuhanmu itu diam, malas. Ayo Tuhan kerja. Jadi oh ya aku lupa ya sudah kerja. Apa kata pendeta ini? Pak Stephen Tong katakan, ya kalau orang yang memang dulunya suka dansa ya, nyanyinya memuji Tuhan seperti ini. Lihatlah ini. Pertolongan Tuhan, tolonglah Tuhan. Emang Tuhan itu nggak dengar, tuli, dan seterusnya dan sebagainya, ya. Pak Stephen Tong, saya mau katakan kepada Anda, janganlah membuat polemik, janganlah membuat masalah, janganlah memecah belah di antara kita sesama orang Kristen yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan Allah dan Juru Selamat. Karena memang doktrin yang Bapak punya dengan keimanan saya sudah jauh beda. Keimanan orang-orang karismatik pun berbeda dengan keimanan Bapak dalam memahami firman Allah itu. Tetapi kita tetap sama percaya bahwa Yesus itu Tuhan Allah yang Esa, Juru Selamat kita. Ini yang saya katakan kepada Pak Stephen Tong, jangan buat ulah lagi ya. Cukuplah ya di sini ya, jangan buat ulah lagi. Karena kalau Bapak buat ulah begini terus ya, akan terus ada yang mengkanter Bapak. Bapak udah tua, umur Bapak itu sekarang mungkin ada ya hampir 80 tahun ya. Jadi sudah tua. Bisa-bisa kalau Bapak terus di kantor orang, itu bisa amnesia. Atau istilahnya penyakit hilang ingatan. Oleh karena itu saya berharap Bapak itu membawa kesejukan, memberi damai dalam ceramah, dalam khotbah Bapak. Untuk menjaga hal-hal terjadinya permasalahan, konflik satu sama lain, Bapak khotbah tentang doktrin Bapak saja gitu loh. Karena saya tidak pakai doktrin, saya pakai Alkitab. Ya kalau Bapak pakai doktrin apa saya nggak ngerti. Ya apa salahnya kalau kita memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan dengan dansa haleluya, haleluya. Apa salahnya emang? Apa salahnya kalau kita berdoa Tuhan tolong? Apa salahnya? Nggak ada salahnya menurut saya. Salahnya di mana? Namun Bapak Stephen Tong tidak terbiasa melakukan hal itu. Jadi kita juga nggak katakan Pak Stephen Tong salah. Kalau Bapak tidak melakukan seperti apa yang kulakukan. Tetapi Saudara Stephen Tong, Anda juga jangan menyalahkan kami yang cara ibadah kami seperti itu. Memang seperti itulah ibadah kami, khususnya karismatik. Ingat Pak Stephen Tong, sekarang kita hitung jumlah. Saya yakin karismatik lebih banyak daripada reform. Jadi hati-hati Bapak. Hati-hati Pak Tong. Bapak udah tua Pak Tong. Saya ingatkan. Kalau saya nggak ingatkan Bapak, saya takut Bapak ini nanti lama-lama mengarah kepada sungai yang arusnya deras. Sehingga Bapak hanyut dan tidak tertolong lagi. Oleh karena itu saya tidak segan-segan mengingatkan. Saya tahu ada ayat yang berkata jangan mengganggu hamba yang kurapi. Iya kan berkali-kali saya mengkanter Pak Stephen kalau ada hal-hal yang salah. Saya sehat-sehat aja walafiat.
Iya. Jadi janganlah kita menganggap diri kita ini paling benar sehingga orang lain kita anggap salah semua. Jadi di sini kelemahan Pak Stephen Tong, saya lihat. Bapak menganggap konsep doktrin tentang Tuhan Bapa itu, ya, Tritunggal Tuhan Bapa itu dengan Tritunggal yang lain-lain berbeda, itu satu. Terus punya liturgi Bapa itu yang paling top dari liturgi orang lain. Nyanyi-nyanyian Bapa itu yang paling top. Ya, itu sudah betul-betul didoakan, digumuli sampai bertahun-tahun baru ditulis. Tidak seperti zaman sekarang, asal buat lagu gampang saja. Itu sering saya dengar dalam ceramah-ceramah khotbah Pak Stephen Tong. Jadi Pak Stephen Tong, ya, orang-orang reform pun yang saya kenal itu banyak menyanyikan lagu-lagu Pentakosta, Pantekosta, karismatik, banyak mereka nyanyi-nyanyi itu. Khususnya ya di mobil-mobil mereka itu kasetnya itu rata-rata. Kalau mereka mau pakai Bluetooth juga yang disetel itu, bukan yang disetel yang slow-slow apalagi di tol. Enggak. Mereka suka yang girang-girang, Pak Tong. Makanya kalau Pak Tong nggak berubah, lama-lama itu gereja yang Bapak pimpin pun sudah hilang satu persatu kan, jemaatnya kan pindah kan? Banyak pindah kan? Iya. Jadi Pak Tong, berubahlah. Berubah. Bawalah kesejukan, kedamaian, walaupun Bapak tidak kompromi ya dengan apa yang kami percayai, bagaimana kami menyembah, memuji Tuhan dan berdoa. Namun Bapak jangan singgung-singgung. Saya dalam ceramah saya, khotbah saya nggak singgung-singgung reform, nggak saya singgung-singgung. Saya hanya ceritakan bagaimana kita berdoa, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, bagaimana supaya kita memiliki iman yang teguh, bagaimana gini-gini. Cara saya, gaya saya memang seperti itu, tapi saya tidak menyinggung gaya cara orang lain. Saya tidak menyalahkan gaya cara orang lain. Bahkan yang Islam pun saya nggak salahkan. Saya nggak menyalahkan dia. Kecuali dia mengambil ayat-ayat di Alkitab ini dan mentafsirkan dengan cara yang salah. Barulah saya mengkanternya. Lihat di video saya metanoia. Saya tidak pernah menjelekkan Islam. Tetapi kalau dia mengambil ayat-ayat Alkitab dan mentafsirkan dengan cara yang salah, saya memang harus luruskan dan klarifikasi. Makanya sampai saat ini saya nggak pernah dipenjara. Karena saya nggak pernah menghina orang. Jadi Pak Stephen Tong ini menghina saya rasa. Apa memang di Alkitab nggak ada? Bapak nggak baca Alkitab? Saya akan bacakan ya. Apakah karismatik itu cara menyembah memuji Tuhan itu salah? Dengan cara-cara yang begitu. Saya akan bacakan ya. Pak Stephen Tong saya bacakan. Oke? Ya. Di Mazmur 150 ini yang paling sudah terkenal, tetapi kita ke yang lain dulu karena itu sudah paling terkenal ya. Mazmur 32 ayat 11, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, bersorak-sorai, bukan sunyi senyap. Hai orang-orang benar, hanya orang-orang benar yang bisa bersorak-sorai. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur yang bersorak-sorai. Penipu, pembohong itu hanya sunyi senyap. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Ini Mazmur 33 ayat 1-nya. Tadi Mazmur 32 ayat 11 ya. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Nah, itu lihat. Orang benar itu bersorak-sorai dan memuji-muji Tuhan tuh itu orang-orang jujur, yang jujur. Nyanyikanlah, ini Mazmur 33 ayat 3. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Suruh petik kecapi lagi, Pak. Nyanyinya jadi pakai kecapi, ceng gitu Pak ya. Tadi kan Bapak dangsa-dangsa itu kan. Terus Mazmur 35 ayat 27. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dan bla 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 bla. Jadi Pak Stephen Tong, cara kita nggak ada yang salah di sini ya. Saya akan bacakan lagi ya ayat yang berikutnya ya. Saya kasih banyak ayat Bapak biar berubah. Gunung-gunung pun kalau Tuhan mau bisa dia memuji Tuhan. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Mazmur 98 ayat 8. Memang orang pikir ini perumpamaan, tetapi ini bukan hanya perumpamaan. Kalau Tuhan mau nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya baca lagi Mazmur 150. Sebelum Mazmur 150, saya bacakan lebih dulu ya. Di sini dikatakan Mazmur 11
Gemetar hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub. Dan yang mengubah gunung batu menjadi kolam air. Ya, ada ayat tertentu di sini, ayat 6-nya ya. Hai gunung-gunung, Mazmur 11. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu. Jadi Tuhan bisa perintah batu-batu juga memuji Dia, Pak, ya. Jadi saya akan bacakan, ini ayat yang paling dikenal oleh banyak orang, ya. Mazmur 150. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Ada nggak, Pak, di tempat Bapak tiupan sangkakala? Pujilah Dia dengan gambus, Pak. Ada gambus, ada kecapi, Pak. Di sini ada. Pujilah Dia dengan rebana. Ada rebana, Pak. Tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi, Pak. Seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Berdenting loh, bukan pelan. Tiung, tiung. Pujilah Dia dengan ceracap ceracap yang berdentang. Dang, dang, dang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi Pak, maaf Pak ya, jangan kita menghina orang Kristen yang cara ibadahnya berbeda dengan kita. Oke, Tuhan Yesus, aku memberkati Pak Stephen Tong, biar dia makin hari makin berubah sehingga tidak membawa kekacauan di dalam kekristenan. Dalam Yesus saya berdoa, amin.